Amin. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur sekali pada hari ini di minggu yang ketiga bulan Januari kita berjumpa lagi dalam ibadah virtual GBI Jelambar Timur. Saudaraku, tahun 2020 yang sudah lewat adalah tahun yang sungguh berbeda. Tahun yang tidak pernah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menghantar kita masuk ke tahun yang baru, melewati setiap masalah. Mungkin itu ketakutan, mungkin juga tetes air mata. Tapi kalau hari ini kita bisa beribadah, kita masih bisa berjumpa dengan keluarga kita. Biarlah hati kita meluap dengan ucapan syukur. Kita mengingat betapa Tuhan itu baik dan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Biar dari tempat kita masing-masing dan dimanapun kita berada, kita beribadah bersama dengan keluarga kita menaikkan pujian syukur atas kasih setia Tuhan yang nyata di hari-hari kemarin. Sebab itulah yang mendorong kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita mau terus ingat janji Tuhan dalam hati kita. Sebab itulah yang menentukan percaya kita. Kita terus mau ingat betapa kasih-Nya yang menopang, kasih-Nya yang memelihara, kasih-Nya yang menolong selalu tepat pada waktunya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Mari angkat pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama serukan. Terima kasih buat kasih setiamu. Inilah yang kami alami. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Biar inilah pujian kami yang boleh menjadi kesaksian kami betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan setia bagi kami. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Engkau Yesus penolongku yang aku percaya. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami bagi Engkau. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, pengorbananmu,
dalam jiwamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna, Tuhan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu di tahun yang sudah lewat. Kami bersyukur buat tahun baru yang Tuhan sudah beri. Sekali lagi di tahun 2021 ini ya Tuhan, pimpinlah segala langkah kami untuk menggenapkan rencana-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal yang Tuhan mau kami kerjakan. Biar dengan hati yang gentar, kami mau hidupi panggilan hidup kami di dalam kehendak-Mu. Tuhan berkatilah ibadah kami pada hari ini. Biar kiranya melalui lagu dan pujian, kuasa Roh Kudus bekerja di hati kami. Melalui firman Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Sebab kami tahu firman-Mu yang suci, itulah yang membersihkan hati kami. Firman-Mu yang benar, itulah yang membereskan kelakuan kami. Firman-Mu yang kekal, itulah yang memberi pengharapan bagi jiwa kami. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah virtual kami sekali lagi pada hari ini. Dalam keterbatasan kami beribadah secara fisik, kiranya dari tempat kami masing-masing, kami tetap bisa merasakan hadirat Tuhan yang tidak terbatas. Kami bisa bernyanyi bagi Tuhan dengan lepas dan diberkati melalui firman-Mu yang luas. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya saudara, shalom. Kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya itu tetap dalam mulutku. Biarlah kita semua bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biar dari tempat kita masing-masing, yuk kita bertepuk tangan, kita buka suara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
bahwa Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang memelihara kita. Seperti seorang gembala yang menuntun dan yang menjaga domba-dombanya. Demikianlah Kristus kepada kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Mari dengan tetap bersuka cita kita angkat pujian. Tuhan, Engkau gembala kami. Ada 2 baitnya dan kita akan naikkan bait 1 dan 4. Haleluya. Engkau juru selamat kami. Engkau gembala kami. Haleluya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan. Serukan namanya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Haleluya. Biar hari ini kita boleh mendengar dan boleh pekakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan setiap hati kita biar diisi oleh kasih-Nya yang penuh. Haleluya. Amin. Kehendak-Mu kami cari. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Serukan namanya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih. Serukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin, amin, amin. Haleluya saudara. Kini tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman yang kita percaya, yang akan menguatkan kita sekali lagi pada hari ini. Untuk terus kita berserah, untuk kita bisa kuat melewati banyak hal di depan yang kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kebesaran Tuhan melampaui segalanya. Betapapun terjalnya jalan di depan kita saudara, kiranya firman Tuhan menolong kita, memandang hanya kepadanya. Haleluya, haleluya. Biar dalam segala musim kehidupan kita, setiap batin kita, jemaat GBI Jelantara, dengan kekuatan Tuhan bisa berkata, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhanku besar, sebab Tuhanku berkuasa menggenggam hidupku, dan kami terjaga aman di tangan-Nya. Terima kasih Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Inilah iman kami di dalam Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku,
menguatkan kami melihat kebesaran-Mu melampaui segala hal yang ada di depan kami. Amin. Ajarku Tuhan, ajarku berserah, kuasai mataku, kuasai mataku. Amin. Bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang malam, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup. Amin, amin. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu ku serahkan. Akui kuasa-Mu. Amin. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Biar hari ini kami mau belajar, hidup kami bukan karena kami melihat, tetapi kami mau hidup karena kami percaya kepada Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Serukan Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, ya. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kuasa Tuhan-Mu Yesus. Hari ini Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kuasa Tuhan mengalir di tempat kami masing-masing. Katakan selama ku hidup, ya. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya, ya, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam segalanya. Ku serahkan hidupku. Kami mengakui kuasa-Mu di dalam kami. Akui kuasa-Mu. Kami serukan Tuhan. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami diizinkan untuk belajar dari firman-Mu. Kami sungguh ingin mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa melalui hamba-Mu ini. Kiranya apa yang
disampaikan, semuanya adalah isi hati Allah bagi jemaat di tempat ini. Bagi kami semua yang mendengarkan pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Bapa kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Izinkan saya menyapa Jemaat Jelambar dengan ucapan selamat tahun baru 2021. Biar tahun ini kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, entah berapa kali kita sudah melewati tahun baru dalam hidup kita. Biasanya kita selalu berharap semoga tahun yang baru ini akan lebih baik, lebih sukses, memiliki kesehatan, kebahagiaan. Itu adalah doa dan harapan yang normal dan umum bagi setiap orang. Tetapi sebenarnya keadaan dunia semakin hari bukan semakin baik. Semakin hari bukan semakin menyenangkan. Secara ekonomi semakin hari semakin sulit. Ya, dari sisi bidang kesehatan, mungkin ada banyak kemajuan teknologi yang mendukung dan mengembangkan pengobatan di dalam bidang kesehatan. Namun, Bapak Ibu Saudaraku, kasus-kasus penyakit seakan-akan juga berlomba berkembang. Apalagi pada saat ini kita semua, dunia, Indonesia, kita semua menghadapi pandeminya sangat serius, coronavirus 19. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita jemaat, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan menyikapi kondisi ke depan? Surat Paulus kepada Timotius menyatakan bahwa pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Keadaan yang tidak menyenangkan, orang-orang mementingkan dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak mempedulikan agama, artinya tidak mempedulikan hukum. Semuanya itu timbul di tengah-tengah masyarakat dunia. Dan lebih jelek lagi, orang menjadi garang, tidak mau berdamai. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa secara lahiriah orang-orang yang melakukan seperti itu juga melakukan ibadah, menjalankan ibadah mereka. Tetapi mereka tidak. Mereka memungkiri kekuatan daripada ibadahnya. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Itulah kondisi dunia saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus merupakan gambaran antara kedatangan Tuhan yang pertama dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi saat ini kita ada di dalam masa itu. Kita ada di dalam kurun waktu itu. Oleh sebab itu sangatlah mutlak bagi kita untuk mengerti tujuan hidup kita. Sangatlah penting bagi kita apa tujuan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih dalam kerangka besar. Tema mengenai tujuan hidup. Saya mencatat ada 2 hal penting, 2 poin penting dari pemberitaan firman Tuhan minggu lalu. Yang membawa kita kepada pemahaman tentang tujuan hidup. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah untuk kekekalan bersama Tuhan Yesus di surga. Banyak ayat dari kitab suci yang menyatakan, bahkan Yesus sendiri berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan Bapa Allah dengan materainya. Lagi Tuhan Yesus berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Filipi, kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, karena kami tahu bahwa kemah tempat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
2 Korintus 5 ayat 1. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kerinduan kita bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup hari-hari ini. Kerinduan kita bersama bertemu muka dengan Tuhan menjadi kekuatan kita menjalani hidup sepanjang hari ini, hari lebih hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Karena firman Tuhan katakan, kita di bumi ini hanya menumpang. Tujuan kita, surga yang kekal. Yang kedua, hal yang kedua, Rasul Paulus betul-betul adalah orang yang mengerti hidupnya. Dia katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup, berarti bagiku bekerja dan memberikan buah. Filipi 1 ayat 21. Ini tujuannya. Serupa seperti Kristus. Kalau kita flashback pada minggu yang lalu, maka 2 poin ini ada kita diajarkan. Keserupaan dengan Kristus sebetulnya telah diamanatkan pada saat pertama kali Allah menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, menurut gambar dan rupa. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata gambar menggunakan kata selem, yang artinya adalah sosok yang representatif, sosok yang mewakili. Maksudnya menurut gambar Allah adalah manusia diciptakan menurut komponen-komponen unsur-unsur yang sama juga dengan Allah, yaitu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu maksudnya menjadi segambar dengan Allah. Manusia memiliki unsur-unsur yang sama dengan Allah, yaitu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan menurut rupa dalam bahasa Ibrani digunakan kata demut, yang menunjukkan kemiripan daripada kualitas komponen itu. Jadi serupa itu ada menunjuk kepada kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama dengan kehendak Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebelum manusia pertama mencapai kualitas kemiripan, keserupaan dengan Allah, ia telah berdosa. Dikatakan manusia kehilangan kemuliaannya. Manusia kekurangan kualitas yang diharapkan oleh Allah. Tetapi oleh karena karya Kristus bagi manusia di atas kayu salib, Yesus memperdamaikan kita manusia dengan Allah, sehingga memungkinkan kita untuk kembali kepada potensi memiliki kemiripan, keserupaan dengan Allah. Kristus adalah pokok keselamatan bagi orang percaya yang taat. Ibrani 5 ayat 9. Sebab itu Rasul Paulus berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada banyak sekali kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa kita harus serupa dengan Kristus, mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9. Mengapa kita dituntut untuk memiliki keserupaan dengan Kristus? Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, Kristus yang adalah rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, kemudian mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, Allah sangat meninggikan dia. Inilah yang menjadi poin bagi kita pada pagi hari ini untuk mengerti bahwa kenapa kita harus serupa dengan Kristus. Karena Kristus taat kepada Allah. Ini adalah jawaban yang paling make sense bahwa ketaatan Allah yang menjadi poin bagi kita. Ketaatan Kristus yang menjadi poin bagi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bukan tanpa alasan orang percaya dituntut untuk serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa
maka dia sangat ditinggikan. Dia menjadi contoh, dia menjadi teladan, menjadi yang sulung bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam lingkungan kita mengenal ada orang yang jahat. Betul? Ya, ada orang yang jahat. Entah kenapa dia sukanya selalu jahat. Menjelekkan orang, melanggar hukum, selalu berbuat iri hati, tidak baik terhadap sesama, pikirannya tipu menipu dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua, ada orang yang baik, moralnya baik sekali. Siapapun dia, apapun agama dia baik, humanis, mengasihi sesama, tidak melanggar hukum, selalu taat aturan. Bisa saja mereka bukan orang yang mengenal Tuhan, bukan orang yang mengenal Kristus. Bisa saja mereka itu bukan orang Kristen. Tetapi demikianlah mereka tunjukkan kehidupan mereka. Yang ketiga, manusia yang serupa dengan Kristus. Seperti apa? Keadaan manusia ini ada setelah Kristus hadir di dunia menyelamatkan dosa manusia. Mereka yang mendengarkan, menerima Injil, bersedia diubah, diproses secara khusus, sehingga keserupaan dengan Kristus itu ada di dalam watak orang-orang ini. Yang disebut Yesus adalah bahwa jadi ini yang disebut oleh Yesus, bahwa jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Nah, inilah tipe orang yang serupa dengan Kristus. Orang ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang mengerti hukum. Mereka taat beragama. Tetapi kalau kita, orang Kristen, tidak lebih dari itu, kita tidak masuk surga. Karena standar kita adalah standar Yesus. Ini Yesus yang bicara di dalam Matius 5 ayat 20. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, itu adalah gambaran pendahuluan mengapa ya kita harus serupa dengan Kristus. Tujuan kita serupa dengan Kristus. Agar keserupaan kita dengan Kristus bisa kita capai, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya mencatat 3 poin penting bagi kita pada pagi hari ini. Pertama, kita harus menempatkan Tuhan secara pantas. Bagaimana maksudnya menempatkan Tuhan secara pantas? Saat mempersiapkan materi ini saya berpikir, saya mencoba membayangkan dan merasakan suasana pada malam sebelum Yesus disalib. Sungguh suasana yang menggentarkan. Karena Injil Lukas mencatat, karena sangat ketakutan Yesus sehingga keringat Yesus keluar seperti titik-titik darah yang bertetesan. Lukas 22 ayat 44. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di Taman Getsemani pada malam itu, Yesus ketakutan menghadapi cawan. Kejahatan, dosa manusia akan dituangkan di dalam diri dia. Tapi dia berdoa kepada Bapa. Begini doanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuinginkan, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saya ulang. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam malam itu Tuhan mengucapkan kata doa ini sebanyak 3 kali. Setelah itu dia berkata, ini waktunya. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Matius 26, 36 sampai 46. Kadang kita juga menghadapi kondisi yang sama seperti Tuhan. Menghadapi kesulitan. Kita menghadapi pergumulan yang sangat hebat. Di dalam perjalanan hidup kita, sebenarnya hari demi hari kita itu selalu dihadapkan kepada situasi yang kadang tidak sesuai dengan hati dan rencana kita. Kita menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Berlawanan dengan keinginan kita, dengan rencana kita. Kita pasti pernah merasakan bagaimana sulitnya mengambil keputusan. Kita pasti pernah merasakan bagaimana saya harus memilih. Saya melakukan A atau saya melakukan B. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita sungguh-sungguh berdoa. Kita meminta Tuhan, tolong saya. Hidup saya rumit Tuhan.
disakiti orang, ditipu orang dalam bisnis, difitnah orang, orang tidak suka, kegagalan bisnis, sudah kerja lama tidak naik jabatan, otomatis gaji juga tidak pernah naik. Kegagalan keluarga dan pernikahan. Banyak sekali. Dan ini tidak bisa kita bicara secara global. Setiap orang punya permasalahannya sendiri. Rasanya kita ingin ada satu kekuatan besar yang segera menolong kita. Ada satu kekuatan besar yang kita harapkan dari Tuhan, selalu siap mengangkat masalah kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bahkan tidak jarang kita suka seperti berdagang dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya, masalah saya ini beres, problem saya ini beres, saya akan melayani Tuhan. Saya akan ini, saya akan itu, saya akan ini, dan akan itu, dan lain sebagainya. Banyak janji yang keluar dari mulut kita, gara-gara kita ingin minta Tuhan tolong kita. Itu seperti anak kecil bukan, Bapak Ibu Saudaraku? Sebenarnya menurut saya tidak salah kalau kita minta kepada Tuhan. Karena juga Tuhan adalah Bapa kita. Tetapi yang jadi masalah, bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam setiap permohonan kita. Apakah dengan pengakuan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak raja, anak Allah, kita bisa menggedor-gedor Tuhan, tolong, curahkan berkat-Mu, tolong saya. Kita gedor-gedor Tuhan. Padahal kita tidak tanya, kehendak Tuhan apa di dalam masalah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada anak balita yang tiba-tiba datang kepada papinya dengan tingkah yang imut dan cute. Papi, Upin sayang papi. Lalu dia cium pipi papinya sambil dia berbisik, Upin mau es krim. Oh, papinya pasti tertawa. Pinter ya kamu ya, cium papi ada maunya. Oke, baiklah, nanti sore kita ke minimarket, kita beli es krim. Besok lusa, dia datang lagi, lari lagi kepada papinya. Dia cium papinya. Papi, Upin mau mobil-mobilan. Wah, kamu ini memang hebat kamu. Selalu cium papi, ada maunya. Tetapi Bapak Ibu, papinya pasti menikmati. Wah, anakku lucu. Oh, anakku sayang kepada aku. Ya, oke lah. Besok kita ke mall, kita beli mobil-mobilan, nak. Sang papi senang dan menikmati situasi seperti itu. Bapak Ibu, itu balita. Anak usia 5, mungkin di bawah 10 tahun. Bisa begitu. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu kondisi ini. Hubungan ini dilakukan oleh anak yang sudah berumur 35 tahun. Seperti orang sakit jiwa bukan? Anak 35 tahun, cium papinya. Papi, aku mau mobil. Berapa umur kekristenan kita, Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan? Berapa umur kekristenan kita? Anak yang umur 35 tahun pasti tahu bagaimana cara menempatkan orang tuanya di dalam hidupnya. Dia akan bertanya, papi butuh apa? Atau dia ngobrol dengan papinya menyelesaikan masalah bersama. Atau dia datang ke orang tuanya, pada saat mengunjungi orang tua pasti dia bawa sesuatu. Bukan berapa nilai apa barang yang dibawa, tetapi bagaimana dia menyenangkan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, ini tidak selalu saya bisa bilang sepadan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi ini menggambarkan bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, yang menjadi penting bagi kita adalah janganlah seperti kehendakku, melainkan seperti kehendakmu yang jadi. Itulah Yesus berikan contoh kepada kita. Dalam hal ini perlu saya tekankan bahwa bukan salah kalau kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita harus tahu bagaimana cara menempatkan kehendak kita di dalam setiap rencana dan permohonan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita menempatkan kehendak kita? Kita maksain kehendak kita atau kita bilang, Tuhan janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Tetapi aku minta begini Tuhan. Yesus memberikan teladan bagi kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan
yang oleh karenanya kita mengabdi kepada Dia, atau kita menempatkan Tuhan sebagai pihak yang penuh dengan anugerah siap menolong kita? Ini jauh berbeda. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia tahu apa yang dibutuhkan. Dia tahu anaknya butuh roti, tidak mungkin dia kasih batu. Karena Tuhan Yesus katakan, anak Bapak yang di dunia saja memberikan yang baik, apalagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, prinsip yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini adalah bahwa kita meminta kepada Tuhan, kita harus menempatkan kehendak kita di mana. Supaya kita dapat mengukir senyum Tuhan di dalam lembar hidup kita. Bapa di surga tahu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menempatkan Tuhan secara pantas. Bapak Ibu, memang banyak yang dapat kita bahas mengenai hal ini. Tapi saya akan, karena waktu, maka saya akan mempercepat Bapak Ibu. Yang kedua, iman dan percaya yang benar adalah ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Abraham adalah contoh bapak orang beriman. Abraham adalah contoh semua orang beriman. Bapak semua orang beriman. Kenapa? Kasus yang paling menonjol adalah saat dia diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya. Itu anak adalah anak yang paling dikasihi. Itu anak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Sampai masa tuanya dia tidak mendapat. Tetapi sampai masa tuanya anak itu baru Tuhan berikan. Setelah Tuhan berikan, menjelang remaja, mau diminta oleh Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia berikan. Dia taat. Disinilah iman yang benar. Iman yang benar itu adalah taat kepada kehendak Allah. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, percaya saja, Tuhan tolong saya. Percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Percaya yang taat kepada Tuhan atau percaya yang ngotot meminta kehendaknya dikabulkan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, penyerahan kita kepada Tuhan bagaimana? Ada satu cerita di dalam Daniel, satu narasi, ya, bukan cerita, ini adalah pengalaman teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat mereka ditawan oleh Babel, mereka dididik untuk menjadi pemimpin. Ternyata mereka adalah anak-anak Tuhan yang smart. Mereka berhasil mengambil hati Raja Babel, Nebukadnezar, sehingga diberikan kedudukan. Memimpin wilayah di Babel. Satu saat memang jahil Nebukadnezar. Dia membuat satu patung yang besar, patung dari emas, dan meminta semua orang negeri Babel itu harus menyembah apabila mendengar bunyi-bunyian sangkakala, kecapi, gambus, dan lain sebagainya. Tetapi orang Yehuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah. Ketahuanlah sama raja, diadukanlah kepada raja. Apa yang terjadi? Mereka diberi kesempatan, dipanggil oleh raja, diberi kesempatan. Ayo, sembah patung itu. Apa yang dia katakan? Apa yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan, Bapak Ibu? Kita lihat. Di dalam Daniel 4. Maksud saya Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Karena Raja berkata, kalau enggak menyembah akan dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi Daniel Sadrak, Mesak, Abednego berkata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian ini dan dari tangan tuanku Raja. Tetapi, nah ini perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi poin perenungan kita yang paling fokus pada pagi hari ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudaraku, akibat statement ini,
mereka dilempar ke dalam dapur api. Tapi waktu mereka berkata, seandainya Tuhanku, Allah yang kami puja tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung. Artinya kami siap masuk dalam dapur api. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, ini adalah penyerahan yang benar kepada Tuhan. Kepercayaan yang benar kepada Tuhan, taat yang benar kepada Tuhan. Sedikit pun tidak geser, 1 mili pun tidak geser kepercayaannya, bahwa saya tidak akan menyembah patung. Saat ini banyak sekali masalah yang kita hadapi. Kita akan hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita akan bertemu dengan banyak hal yang harus kita putuskan. Rencana kita, kehendak kita, planning kehidupan kita. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan, lalu seakan-akan belum ada jawabannya, apa yang kita lakukan? Bisakah kita berkata, seandainya Tuhan tidak tolong saya tetap menyembah Tuhan. Karena tujuan hidup saya hanya satu, surga yang kekal. Tujuan hidup saya hanya serupa dengan Yesus. Ini gampang kita ucapkan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kita akan punya pergumulan yang hebat manakala kita komitmen melakukan ini. Serupa dengan Yesus. Taat seperti Yesus taat. Kita belum apa-apa, kita belum mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Kita kadang-kadang disakiti, diomelin saja kita marah. Disinggung hati kita marah. Oleh sebab itu mari kita belajar jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita punya penyerahan yang benar kepada Tuhan. Masalahmu besar. Kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah surga kekal, masalah itu bukan masalah saat ini. Masalah yang terbesar bagi kita adalah manakala kita tidak serupa dengan Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, tidak sanggup membuat senyum Tuhan di dalam lembar hidup kita. Ini cilaka. Karena pada saat itu, pada masa penghakiman, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kau. Cilaka Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Marilah. Inilah kesempatan yang baik bagi kita. Kita periksa hati dan pikiran kita. Kita periksa hidup kita. Serupakah saya dengan Tuhan? Kita periksa hidup kita. Berapa tahun saya ikut Tuhan? Bagaimana usia kedewasaan rohani saya? Seperti balitakah? Atau sudah seperti orang dewasa yang bisa berkata, Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Aku ingin melakukan apa yang Engkau lakukan di dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami untuk menjadi serupa dengan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ajar kami, tolong kami, Roh Kudus, untuk mengarahkan hidup kami hanya kepada hidup yang kekal bersama Engkau di surga nanti. Apapun yang kami hadapi, kami akan taruh di dalam tangan Tuhan. Menunggu kehendak, rencana Tuhan boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online yang sama-sama sudah kita nikmati. Saya berdoa dan berharap saudara dan saya dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya akan sampaikan beberapa informasi penting untuk jemaat GBI Jelambar Timur selama 1 minggu ke depan. Hari Kamis tetap akan ada ibadah doa bertempat di Gereja GBI Jelambar Timur. Pastikan saudara dapat hadir, namun ikuti protokol kesehatan dalam keadaan yang sehat dan menggunakan masker agar ibadah boleh berjalan dengan baik dan semua dalam keadaan baik. Selanjutnya, ibadah hari Minggu kita tetap akan beribadah secara biasa normal namun melalui online. Saudara dapat mengikutinya di YouTube channel dari GBI Jelambar Timur Official. Jam 8 pagi untuk ibadah sekolah minggu dan jam 9 untuk ibadah umum. Dan untuk ibadah umum kita akan diberkati oleh hambanya Ibu Megawati. Sekali lagi, ikuti ibadah online di YouTube channel GBI Jelambar Timur Official. Dan berikutnya untuk persembahan, persepuluhan, dan menabur bagi pembangunan gereja, saudara dapat langsung memberikannya di transfer rekening yang sudah tersedia di bawah ini.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk Jemaat GBI Jelambar Timur. Terus ikuti protokol kesehatan, terus dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Jemaat Jelambar. Hari ini adalah hari yang merupakan hari yang berbahagia, di mana kita boleh masuk pada minggu yang ketiga bulan Januari 2021. Saya yakin sekali kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita semua duduk dengan hati yang penuh sukacita, mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kita diberkati dengan firman Allah yang luar biasa, memperingatkan kita bahwa hidup kita adalah oleh iman, bukan karena dengan penglihatan. Biarlah kita mau berseru kepada Allah pada pagi ini, memohon Allah memberikan kekuatan bagi iman kita, supaya kita tidak bimbang dalam menghadapi situasi keberadaan sekarang ini yang luar biasa, yang mudah sekali dapat mengguncangkan iman kita. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita mau berseru kepada Allah agar Tuhan teguhkan iman kita, sehingga kita tetap berharap dan bersandar kepada Allah dalam situasi apapun yang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya yakin sekali di mana 2 dan 3 orang duduk di dalam rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah online, Allah ada beserta dengan saudara sekalian. Kita telah diberkati Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Allah yang telah menyertai kita selama seminggu lamanya. Kita berdoa. Di hadapan hadirat Allah kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur karena Allah luar biasa baik bagi kami. Allah memeliharakan kami dari minggu ke minggu, terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan Allah pelihara. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali duduk di dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online. Terpujilah namamu, kami semua telah mendengarkan firman Allah. Teguhkanlah firman itu di dalam hati kami ya Roh Kudus, agar kami boleh tetap berjalan sesuai dengan apa yang firman Allah ajarkan bagi kita pada pagi hari ini. Sehingga iman kita tidak goyah, tapi kita tetap berjalan terus dengan iman kepada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dikala pada pagi hari ini ada jemaat yang datang dengan keadaan tubuh yang tidak sehat, hamba berseru kepadamu Bapa, ulurkanlah tangan kasih bagi mereka. Jamalah mereka dalam tiap-tiap rumah tangga, dikala ada keluarga yang sakit Allah. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Biarlah darah Tuhan mengalir dan menyembuhkan segala sakit-sakit penyakit yang mereka alami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba yakin sekali Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar. Situasi keadaan corona yang merajalela ini, mari Tuhan, bungkuslah jemaat Jelambar dalam tangan kasih kuasa-Mu yang dahsyat. Paskalah mereka dari segala sakit penyakit apapun yang mereka alami. Biarlah mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Hamba berdoa bagi iman percaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, sehingga mereka hidup oleh iman. Tetap percaya kepada Allah. Allah dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan mereka. Mereka meyakinkan akan firman Tuhan. Mereka tetap tekun Tuhan di hadapan hadirat Allah, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih mendekatkan diri dengan Allah, agar iman kami boleh tetap teguh di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada saat pagi hari ini dia kalah di antara jemaat yang mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Bapa, hamba berseru di dalam nama Yesus, Allah Engkau hancurkan semuanya. Dan mari ulurkan tangan kasih-Mu, berikanlah damai, sejahtera dan sukacita bagi seluruh jemaat. Daripada mereka iman, pengharapan dan kasih tetap melanda kehidupan mereka Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu Allah. Pada saat pagi ini kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami yakin sekali Tuhan baik bagi kami Tuhan. Apalah yang harus kami berbuat padamu pada pagi ini, hanyalah ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Bahwa Engkau tetap memeliharakan kami. Walaupun di dalam keadaan sakit,
Engkau tidak membiarkan kami sakit terus-menerus, tapi uluran tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Allah. Dengan setiap mata pencaharian mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka, Allah mari Engkau memberkati Tuhan. Yang berjualan di pasar-pasar, yang berjualan di toko-toko, yang berjualan online Bapa, Engkau tolong Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Allah, karena tanpa Tuhan memberkati tidak ada satu hasil yang mereka peroleh. Mereka peroleh semuanya oleh karena berkat Allah di atas mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba naikkan syukur kepada-Mu dan hamba yakin sekali Allah menyertai jemaat Selambar dimanapun mereka berada. Tuhan, pada saat pagi hari ini Allah mengenal hati-hati mereka Tuhan. Allah mengerti perasaan mereka, Allah tahu pikiran mereka, Allah tahu apa yang sedang mereka alami Bapa. Oleh sebab itu hamba berseluruh tangan-Mu di atas jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun yang sedang mereka pikirkan, apapun yang merupakan kesusahan kesulitan dalam hidup rumah tangga mereka, dalam hidup pekerjaan mereka, mari Allah ulurkanlah tangan kasih bagi mereka sekali. Jamah Tuhan, jamah dan berilah pertolongan. Bapa di dalam surga, hamba naikkan syukur kepada Engkau, karena hamba yakin sekali Allah tidak tinggalkan jemaat Selambar, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda Tuhan, maupun kau wanita, kau wari, kompas. Tuhan menyertai semuanya. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan mengulurkan tangan kasih di atas tiap-tiap kehidupan mereka. Pada pagi ini Tuhan, hamba naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, karena hamba percaya Allah tidak tinggalkan kami. Mata-Mu selalu memandang dan melihat kami dari pagi sampai malam, sampai pada terbitnya matahari kembali. Mata Tuhan tidak pernah lelah untuk melihat dan memperhatikan anak-anak-Mu dalam situasi apa yang kami alami. Bersyukur kami di hadapan hadirat-Mu. Bangkitkanlah iman jemaat untuk melihat Tuhan bagaimana dahsyatnya pemeliharaan Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapa. Sadarkanlah seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam akan hal ini, agar mereka selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami hidup oleh karena anugerah Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu untuk memandang akan kasih Tuhan yang setiap hari mengalir di dalam kehidupan kita, yang setiap hari kami menikmati akan kasih Allah. Terima kasih, naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan juga pembangunan bait Allah yang sedang berjalan di dalam finishing. Oh Tuhan, marilah Allah Engkau tolong segala kekurangan yang kami hadapi. Hamba percaya Allah tidak tinggalkan jemaat Selambar. Dengan pembangunan bait-Mu yang sedang berjalan ini, Allah akan menolong dan Allah akan membereskan semua. Allah akan mencukupkan segala kekurangan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, menaikkan syukur kepada-Mu Yesus. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan pada saat pagi ini bagi bangsa dan negara kami yang diserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa bagi pemimpin bangsa ini. Allah Engkau tolong, Engkau campur tangan dalam setiap tindakan tugas pelayanan mereka. Memelihara Tuhan semua bangsa Indonesia ini Allah. Bapa, hamba berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Engkau melihat corona ini merajalela di seluruh bangsa ini Allah. Engkau melihat Tuhan banyak yang terkapar karena corona ini Allah. Pada saat pagi ini hamba berseru kepada Tuhan. Ulurkanlah belas kasihan tangan kasih-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Hancurkan dan halaukan segala virus corona ini dari tengah-tengah bangsa ini Bapa. Tolong Yesus, hanyalah Engkau satu-satunya. Tangan-Mu yang sanggup menghalaukan segala virus corona ini. Bapa, terima kasih, kami naikkan syukur kepada-Mu. Kami percayakan semuanya ini ke dalam tangan-Mu yang terkapal di rumah-rumah sakit. Oh Tuhan, mari Engkau tolong. Tidak, oh Yesus, Engkau jamah yang di ruang ICU maupun di ruangan biasa. Jamah Tuhan dengan tangan kasih-Mu Bapa. Berilah belas kasihan bagi mereka. Di dalamnya juga banyak anak-anak Tuhan yang terkapar. Mari Yesus, kuatkan dan iman mereka. Teguhkanlah mereka untuk memandang Engkau, bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan yang sempurna.
Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Kembali hamba menyerahkan seluruh bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Allah. Biarlah uluran tangan kasih-Mu menyertai bangsa ini Tuhan. Pertolongan dan anugerah Allah menyertai bangsa ini. Vaksin yang sedang berjalan Tuhan, Engkau memberkati. Kami tidak hanya mengharapkan vaksin itu Tuhan, tapi kami mengharapkan pertolongan Allah dan campur tangan Tuhan dalam setiap vaksin yang kami terima Allah. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Allah. Kuatkan dan teguhkan iman seluruh pelayan Tuhan yang melayani ibadah pada setiap minggu, anak sekolah minggu maupun dalam ibadah raya. Allah kuatkan dan teguhkan iman mereka. Allah urapi mereka dalam setiap pelayanan, persiapan menghadapi hari-hari tugas-tugas yang mereka harus hadapi. Allah urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman boleh memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat yang mendengarkannya Allah. Terima kasih Bapa. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari Allah teguhkanlah iman mereka dan berkatikanlah mereka semuanya. Hamba naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hamba percaya Allah tidak tinggalkan kami Tuhan, tapi Allah selalu menyertai kami Tuhan. Jemaat Selambar ini, pada siang hari Engkau berjalan dengan kami, malam hari Engkau berjalan dengan kami. Siang hari dengan tiada awan, malam dengan tiada api. Allah memberikan kehangatan, kesejukan bagi seluruh jemaat Tuhan Sebeja Lambar Timur. Bapa, terima kasih, ini adalah harapan kami dan keyakinan kami. Allah tidak tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih, ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Pada akhirnya berkatilah tiap-tiap tangan jemaat yang memberikan persembahan, ucapan syukur kepada Allah, persembahan persepuluhan kepada Allah. Oh Tuhan, persembahan pembangunan bait Allah. Allah memberkatikan tiap-tiap tangan yang memberi. Allah jamakanlah hati jemaat-Mu untuk selalu teringat akan firman Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Yang belum sempat memberi, Allah memberkatikan mereka juga agar mereka dapat melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Inilah seluruh doa yang hamba panjatkan hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain, hanya dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan kembali ke dalam aktivitas rumah tangga kita masing-masing, terlebih dulu hamba mohon doa berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus, Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi minggu yang keempat dalam bulan Januari ini. Marilah kita memiliki semangat, terus berdoa, terus bersemangat. Jangan imanmu kendor, jangan kerajinanmu kendor, tapi mari kita maju terus untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Dimanapun kita berada, biarlah kita bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.